Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran ini walaupun via Zoom. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang saat ini. Saya, perwakilan dari kelompok 8, ingin menjawab dari pertanyaan dari teman-teman. Dan adapun pertanyaan pertama itu dari Ismawati, saya akan mempersilahkan teman saya untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Ismawati yang dimana pertanyaannya yaitu apa saja pengaruh positif dari organisasi politik itu. Kami akan menjawabnya. Dampak positifnya dapat memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara, dan politik organisasi juga memiliki dampak yang positif seperti membuat pekerjaan cepat selesai, mendapatkan sumber daya yang diinginkan, meningkatkan kesejahteraan seseorang, meningkatkan networking skill, dan tentunya semua hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan. Sekian kami dari jawaban. Pertanyaan kedua dari saudara Sudirman dengan NIM 901121020 dengan pertanyaannya yaitu jika suatu organisasi tidak termanage atau tidak memiliki manajemen, apakah yang akan terjadi? Nah, jawabannya itu bila sebuah organisasi tidak menerapkan prinsip manajemen, maka organisasi tersebut akan sulit untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan itu sendiri. Tidak adanya prinsip pada manajemen akan membuat organisasi berjalan pada arah yang salah, dan tidak adanya fungsi untuk mengevaluasi capaian dari organisasi itu sendiri. Dan apapun baiknya fungsi manajemen itu diterapkan, karena fungsi manajemen dalam organisasi adalah dapat memudahkan Anda dalam membuat suatu perencanaan, dan membuat sebuah perencanaan tersebut membutuhkan aset dan tenaga kerja karyawan, dan dalam mencapai sebuah target baru. Pertanyaan ketiga itu dari Andinovi Febrianti. Saya akan persilahkan teman saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tafadhol. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Andinovi Febrianti yang dimana pertanyaannya yaitu jelaskan atau sebutkan apa saja yang termasuk dalam bentuk-bentuk dari bagian organisasi. Baik, kami akan menjawabnya. Bentuk-bentuk organisasi diantaranya yaitu bentuk organisasi lini atau garis. Adalah jenis organisasi yang memiliki garis wewenang atau kekuasaan secara vertikal dari atasan ke bawahan. Biasanya diterapkan oleh organisasi kecil dengan jumlah pegawai yang masih sedikit dan pemilik menjadi pemimpin organisasinya. Yang kedua, bentuk organisasi lini dan staf adalah jenis organisasi yang mempertahankan garis komando dan pelimpahan wewenang dari pucuk pimpinan ke pimpinan di bawahnya. Pucuk pimpinan tetap memiliki wewenang untuk menentukan keputusan, kebijakan, serta merealisasikannya. Yang ketiga, bentuk organisasi fungsional adalah jenis organisasi yang tidak terlalu menekankan hubungan hierarki secara struktural. Bentuk organisasi ini lebih berfokus pada sifat dan jenis fungsi yang dijalankan para anggotanya. Maka dari itu, dalam organisasi fungsional terlihat jelas adanya pembagian tugas yang tegas. Yang keempat, bentuk organisasi lini dan fungsional. Melansirkan dari buku Teori Desain Organisasi, bentuk organisasi ini menggabungkan bentuk organisasi lini dan fungsional. Biasanya diterapkan dalam organisasi besar dengan jumlah karyawan banyak. Yang kelima, bentuk organisasi komite adalah bentuk organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang sama dan pimpinannya yang bersifat kolektif. Organisasi ini mengutamakan kepemimpinan kolektif presidium. Bentuk organisasi ini bisa diterapkan secara formal ataupun informal. Adapun bagian organisasi diantaranya yaitu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lainnya. Keempat itu dari Muhammad Abid Akram dengan NIM 901121001. Nah, pertanyaannya itu dalam organisasi perlu untuk melakukan pengembangan agar dapat menghadapi lingkungan yang terus berkembang. Bagaimana kemudian peranan seorang pemimpin sebuah organisasi dalam menyikapi hal ini? Nah, jawabannya itu yang pertama
pertama itu delegasikan pekerjaan Anda dengan bijaksana. Itu kunci untuk menjadi pemimpin yang sukses. Belajar melakukan delegasi yang efektif. Bawahan yang diberi delegasi diberikan tidak hanya tugas, namun juga wewenang untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, menentukan tujuan-tujuan yang jelas. Setiap karyawan butuh tujuan yang akan dicapai. Ketika karyawan diberi arahan dan tujuan, mereka akan merasa melakukan sesuatu yang memiliki kontribusi terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga itu berkomunikasi dengan efektif. Seorang pemimpin sering terjebak pada tindakan terlalu sedikit berkomunikasi dengan bawahannya. Yang perlu dilakukan adalah sering melibatkan komunikasi dengan bawahan sehingga mereka terupdate dengan perkembangan organisasi. Adapun yang keempat itu sediakan waktu buat karyawan Anda. Ketika karyawan Anda ingin bicara dengan Anda, berilah waktu, dengarkan mereka bicara. Tahan agenda-agenda Anda, pahami keinginan mereka. Hanya melakukan hal ini saja karyawan akan merasa dihargai oleh Anda. Adapun yang kelima, akui prestasi karyawan. Setiap karyawan ingin mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Ketika mereka bekerja dengan bagus, mereka ingin memperoleh pengakuan dari atasannya. Sebagai pemimpin, marilah dalam mengapresiasi bawahan Anda. Niscaya mereka akan bekerja dengan sangat baik. Baiklah, itu adalah jawaban dari Muhammad Al-Akram. Itulah tadi pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan karena datangnya keburukan itu dari kami pribadi dan datangnya kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.